Adikku tidak mungkin bohong. Kau yang menculik adikku! Lepaskan dia! Kau yang menculik adikku! Lepaskan! Lepas! Kau yang menculik adikku! Lepaskan dia! Lepaskan! Aku tidak akan memaafkanmu. Dan aku tidak akan pernah memaafkan polisi yang memihakmu. Sebelum kau mengatakan sesuatu, pikir dulu 10 kali di mana kau berada saat ini. Aku bisa saja menahanmu sekarang juga, karena sudah menuduh polisi melakukan tindak kejahatan. Ayo, pergi dari sini. Pulanglah dan tanya yang sebenarnya terjadi pada adikmu. Mungkin saja dia bisa membantumu. Sinde. Ya, Pak. Aku akan pergi dulu. Baik. Saat aku kembali nanti, aku tidak mau kalau mereka ada di sini. Hei, kenapa kau menatap wajahnya? Kau tidak dengar apa yang dikatakan inspektur? Ayo, cepat bawa adikmu keluar. Ayo. Kakak, ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Ayo, Kak. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayo, pergi, Vandita. Mereka datang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada tugas yang sulit di dunia ini, Sinde. Kau hanya perlu tahu cara untuk membuatnya menjadi mudah. Sekarang lihat. Atasanmu itu tidak ada di kantor polisi. Kau bilang kepadaku, dia mungkin akan kembali dalam 4-5 jam, iya kan? Hah? Aku hanya minta waktu 2 jam. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam saja, Sinde. Aku menyelesaikan tugasku dan kembali lagi. Hah? Bagaimana jika kau tidak kembali? Tidak. Aku tidak berniat untuk kabur, Sinde. Mengenai pembebasanku dari penjara ini, ibuku akan mengeluarkanku besok. Jadi, hari ini, aku harus menyamakan skorku dengan wanita yang melaporkanku. Kau tidak usah khawatir. Aku yang akan mengurus kebutuhanmu. Hanya 2 jam. Akan kuberi 100.000 rupiah. Mau? itu sedikit sekali, Tuhan. Kau lihat, aku mengambil resiko besar. Jika sampai terjadi sesuatu, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Paling tidak, kau harus memberiku uang yang cukup, Tuhan, agar aku bisa hidup nyaman. Iya. Baiklah. 200.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah per jam. Aku berjanji keluarga Manaf harus membayar mahal untuk 2 jam itu. Seluruh hidup mereka akan hancur. Dan mereka akan merasakannya. Terpuruk. Ini aneh sekali. Vandita mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Ajit telah mencoba untuk memperkosanya. Tapi Ajit ada di dalam penjara. Ini pasti tipu muslihat Ajit, Ayah. Dia pasti sudah menyuap polisi itu. Aku yakin Vandita mengatakan yang sebenarnya. Vandita, kau jangan khawatir. Aku percaya padamu. Dan aku akan selalu memihakmu. Aku mohon tutuplah mulutmu. Memang siapa kau? Sampai harus memihaknya? Presiden atau Perdana Menteri? Yang pekerjaannya akan bisa selesai jika aku mendukungnya. Dia bilang dia ingin memihaknya. Kau adalah akar dari semua masalah ini. Ini semua terjadi karena kau. Jika kau tidak masuk dalam kehidupan Manaf, ini semua tidak akan terjadi. Cukup, Savita. Cukup. Sesuatu yang buruk terjadi dengan keluarga kita, dan kau menyalahkan Archana begitu saja. Apakah itu adil? Kita sekarang menghadapi masalah, kami mencoba mencari solusinya, sementara kau sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau kau tidak bisa membantu kami, maka paling tidak diam saja. Biarkan kami memikirkan tentang harus bagaimana. Archana benar. Ajit sudah merencanakan ini semua dengan penuh perhitungan. Dan dia telah melakukan itu semua. Dan seolah-olah dia tidak bersalah. Jika polisi
tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang akan melakukannya. Tapi, Manaf, menurut ayah sangat berbahaya bagi kita jika kita meneruskan masalah ini. Kenapa? Manaf, cobalah untuk mengerti. Dia punya kekuasaan untuk bisa mengendalikan polisi saat ada dalam penjara. Bayangkan apa yang akan terjadi jika dia dibebaskan nanti. Hidup Pandita bisa dalam bahaya. Iya, Manaf. Ayahmu benar. Kita harus bisa mengakhiri masalah ini. Kita tidak bisa mengakhirinya. Kenapa Paman tidak pernah mengerti? Kalau kita tidak melakukan apapun, maka Paman, dia tidak akan diam saja. Kali ini usahanya gagal, tapi aku mengenalnya. Dia akan melakukan hal seperti ini lagi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan biarkan aku bertindak sendiri untuk mencari kebenaran ini. Tapi, Nak, kenapa hari ini ayah mundur? Saat Ajit memperlakukan Archana, dan aku mencoba mengumpulkan bukti, tapi kenapa hari ini ayah menyerah? Hanya karena Vandita adalah anak perempuan di keluarga ini. Dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi pada Vandita karena takut malu. Tapi aku akan menghukum Ajit atas semua perbuatannya, dan tidak seorang pun yang bisa menghentikanku. Manju, kau akan berangkat ke kantor? Aku akan mengantarmu sampai stasiun. Tidak, Vinod. Tidak perlu kau mengantarku. Aku akan pergi ke rumah ibuku. Ngomong-ngomong, sepertinya kau melupakan sesuatu, Vinod. Biar aku ingatkan kau. Adikku Ajit berada dalam penjara. Itu artinya ibuku sendirian saja di rumah. Dia butuh bantuanku saat ini. Jadi, Vinod, aku harus pergi ke sana. Kau tidak boleh pergi ke sana. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh ke sana? Vinod, itu adalah rumah ibuku. Sudah menjadi kewajibanku untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan dengan mereka. Manju, selama ini aku tidak pernah melarangmu untuk pergi ke sana. Tapi kau tahu, kenapa sekarang aku melarangmu untuk pergi ke sana? Kau tidak perlu bersimpati kepada adikmu Ajit. Vinod, Ajit adalah adikku. Iya, aku tahu. Dia itu adikmu. Tapi sebelum itu, dia adalah penyebab perpisahannya Archana dan Manaf.